Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengan ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke anak jahil? Ada masjid juga, tak ada suara anak-anak sepi, atu-atu semua. Patutlah tak ada ribut, batu aja di sini. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu shop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan ke saudara ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gitu, senyum dia. Ustaz, dia bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi itu nakut-nakuti aja, bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sok, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sok. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum memayis. Macam mana cara membedakan kamu mayis sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah memayis. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik, kau. Yang di bawah. 4 tahun ke bawah tak bisa. Di bawahlah budak umur 3 tahun diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan. Wallahi, di samping ini ada atu-atu yang kacamata jadi bawah. Ada budak atu nih takut. Itu waktu salam tuh cuma sekali aja. Salam tuh ke kanan cuma. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Berkelayo di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untuk kita tak masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insyaallah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang sama itu tak jelas, telinga kau kokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullam kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dihatamkan sahatam Quran. Bukan surat ya, sahatam Quran. Saya tak bisa membacakan sahatam Quran di makam mak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah, di makam. Saya minta ada orang membacakan sahatam di makam almarhum mak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i. Yang seelok-eloknya dihatamkan di kubur itu sahatam. Kalau tak sanggup sahatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat itu. Mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran,
Yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa tiga hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu tiga hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud malam. Habis berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma'afis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala baca nang baca iko kepada almarhumah ama, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang